Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natchayanti Saragi dengan NIM 2502 1102 328. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 yang berjudul orientasi pada perubahan, yaitu mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Chairul Mukiyat STMT. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi 2 dari mata kuliah kewirausahaan ini, yaitu orientasi pada perubahan. Materi ini sangat penting karena menjadi pondasi pola pikir kita jika menjadi seorang wirausahawan yang ingin sukses. Seperti pesan yang terdapat di layar ini, yaitu never give up on your dreams, yang artinya jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpimu. Selanjutnya, yaitu perubahan adalah keniscayaan. Tak ada yang tetap kecuali perubahan. Satu hal yang pasti dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah sebuah perubahan itu sendiri. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita pertahankan selamanya dalam keadaan yang sama. Baik positif maupun negatif, kita siap ataupun tidak, semua akan tetap berubah. Ilmuwan besar Albert Einstein pernah berucap, Uncertainty is a part of reality. Ketidakpastian adalah bagian dari sebuah kenyataan di hidup kita. Jadi, disukai atau tidak, diterima atau tidak, bahkan disadari atau tidak, perubahan di hidup kita sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berubah atau tertinggal, jika dunia terus berubah dan kita tidak, kita akan jauh tertinggal dari perkembangan zaman. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, bukan itu lagi yang harus dipertanyakan, melainkan bagaimana kita bisa menyikapi sebuah perubahan itu sendiri. Selanjutnya adalah mengapa banyak orang takut berubah. Banyak orang yang memiliki alergi terhadap perubahan, menganggap perubahan seolah-olah menjadi sebuah momok yang menakutkan dan harus dihindari. Mengapa demikian? Ada berbagai alasan yang membuat orang enggan berubah, seperti yang takut kehilangan posisi dan jabatan, tidak nyaman dengan cara-cara baru, produser baru terasa lebih ruwet, merasa tersaingi oleh orang baru, khawatir pendapatan menurun, dan karir lebih sulit di sistem baru. Namun, pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah, jika dunia terus bergerak dan berubah, mengapa kita tidak ikut berubah? Jadi, kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan. Sudah selayaknya kita pun bertransformasi, melakukan hal-hal baru, biasakan kebiasaan baru yang positif, dan perlakukan diri kita dengan cara yang baru pula. Kita bisa mengingat, jika kita sudah merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang, itu adalah tanda bahwa kita tidak ingin berkembang, tidak ingin melakukan perubahan itu sendiri. Selanjutnya adalah siklus perubahan.
Di sini kita akan memahami siklus perubahan. Setiap kali ada perubahan, kita akan melewati beberapa fase emosi dan sikap. Dari sisi kanan, ketika sebuah hal baru dimulai, orang biasanya merasakan antusias dan bersemangat dan memiliki harapan meskipun ada rasa cemas dan tidak sabar dan merasa skeptis terhadap diri sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita bisa memasuki fase chaos atau eksplorasi. Di sini kita merasa ada kekacauan, di mana kita merasa bingung, stres, frustasi, dan bahkan takut. Namun, disinilah banyak orang memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan siklus dalam melakukan perubahan. Namun, jika kita terus bertahan melalui fase eksplorasi ini, maka dengan sikap kreatif dan terbuka, kita akan menemukan titik akhir yang sesungguhnya merupakan awal baru yang lebih baik. Di sisi kiri, meskipun ada penolakan, kemarahan, dan rasa shock, ini adalah bagian normal dari proses perubahan. Jadi, jangan berhenti di tengah-tengah fase chaos dan teruslah bergerak maju untuk melakukan siklus perubahan. Yang selanjutnya adalah orientasi perubahan bagi wirausahawan. Perubahan mindset, yaitu antara entrepreneur dan non-entrepreneur. Bagi seorang wirausahawan, hal yang paling mendasar dalam orientasi perubahan adalah perubahan mindset atau pola pikir dari pola pikir umum atau non-entrepreneur menuju pola pikir seorang wirausahawan atau entrepreneur. Apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara dua hal utama, yaitu entrepreneur dan non-entrepreneur? Yang pertama itu adalah entrepreneur itu bersikap produktif. Sementara non-entrepreneur itu cenderung lebih konsumtif. Artinya seorang wirausahawan selalu bertanya, bagaimana sih saya bisa melakukan nilai dari apa yang saya miliki, bukan sekedar menggunakan atau menghabiskan sumber daya atau sering juga disebut sebagai konsumtif. Yang kedua adalah entrepreneur berpikir dalam kerangka resources utilization, yang artinya adalah memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin. Sedangkan pola pikir non-entrepreneur itu cenderung resources disposal atau hanya sekedar membuang dan menghabiskan sumber daya tanpa menciptakan nilai-nilai tambah. Sekarang mari kita renungkan dalam diri kita, apakah kita sudah berpikir seperti seorang entrepreneur untuk perubahan wirausahawan? Kita bisa menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Selanjutnya adalah hambatan persepsi mental atau mental block. Hambatan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam pikiran kita sendiri. Hambatan persepsi atau mental block dalam berwirausaha. Dalam perjalanan menuju wirausaha, seringkali hambatan terbesar bukan berasal dari luar diri kita, melainkan dari dalam pikiran kita sendiri. Inilah yang disebut mental block atau hambatan persepsi. Ada 3 mental block yang paling umum, yaitu yang pertama adalah merasa terlalu tua atau terlalu muda.
Banyak orang berkata, saya sudah tua untuk memulai bisnis, atau sebaliknya, saya masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Usia, jadi usia bukan penghalang untuk berwirausaha. Yang paling terpenting adalah kita memiliki tekad dan komitmen untuk memulai berwirausaha. Selanjutnya, hambatan kedua adalah persepsi merasa tidak berbakat. Kadang kita merasa atau kita berpikir bahwa saya tidak punya bakat dalam dagang atau saya bukan tipe pengusaha. Jadi, kemampuan bisa dipelajari. Banyak pengusaha sukses bukan karena berbakat, tetapi karena mereka berani untuk mencoba berwirausaha dan menghilangkan hambatan-hambatan persepsi tersebut. Dan hambatan persepsi ketiga adalah merasa tidak punya modal. Jadi teman-teman, modal bukan hanya soal uang. Kreativitas, relasi, dan ide yang baik juga merupakan modal yang sangat-sangat berharga dalam berwirausaha. Jadi semua hambatan ini hanyalah persepsi, bukanlah sebuah kenyataan. Dan di materi berikutnya kita akan membahas tentang nasib karyawan sejati. Pertanyaan ini mungkin terasa lebih provokatif, namun penting untuk kita renungkan bersama. Puaskah kita jika terus-menerus hanya menjadi seorang karyawan? Kita perlu perhatikan gambaran yang disebut sebagai nasib karyawan sejati. Kerja berat sudah pasti, sedikit dicaci maki, loyalitas harga mati, namun tidak loyal langsung dimutasi, pulang cepat dimarahi, hidup kaya dicurigai, minta naik gaji ditandai, bahkan berani protes bisa kena sanksi. Tentu saja teman-teman, ini adalah gambaran yang sederhana dan tidak berlaku untuk semua tempat kerja. Namun pesannya terasa lebih jelas. Sebagai karyawan, kita memiliki keterbatasan kendali atas waktu, pendapatan, dan juga karir kita. Berwirausaha ini menawarkan kebebasan yang berbeda, kebebasan untuk menentukan arah hidup sendiri meskipun tentu ditandai tantangan dan resiko yang harus dikelola dengan bijak. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang mana yang Anda pilih. Dua aset paling berharga dalam hidup, antara uang dengan waktu. Ini merupakan pilihan kombinasi terbaik. Dalam kehidupan kita bisa berada dalam salah satu dari 4 kondisi berdasarkan dua hal paling berharga, yaitu uang dan waktu. Kondisi pertama yaitu uang minus, waktu minus. Ini merupakan kondisi yang paling berat kita rasakan, miskin secara finansial dan tidak punya waktu untuk bebas. Kondisi kedua yaitu uang minus dan waktu surplus. Kita punya banyak waktu luang, tetapi kita tidak menghasilkan apapun, bisa dibilang seperti pengangguran yang tidak produktif. Kondisi ketiga yaitu uang surplus, waktu minus. Berpenghasilan besar namun tidak punya waktu untuk keluarga atau diri sendiri. Banyak karyawan sukses
yang berada dalam posisi kondisi ketiga ini. Selanjutnya adalah kondisi keempat, uang surplus, waktu surplus. Inilah kondisi keempat inilah kondisi di mana kondisi ideal yang dicita-citakan oleh seorang wirausahaan yang sukses, memiliki penghasilan yang berlimpah sekaligus kebebasan waktu. Jadi teman-teman, wirausaha adalah salah satu jalan menuju kondisi keempat yang harus kita pilih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips praktis, visualisasi, dan afirmasi. Untuk membantu kita membangun pola pikir wirausahawan, ada dua teknik sederhana namun sangat efektif yang bisa kita lakukan praktiknya setiap hari. Yang pertama itu adalah visualisasi harian. Bayangkan setiap pagi bagaimana rasanya memiliki usaha yang berkembang, waktu yang bebas, keputusan ada di tangan sendiri. Visualisasi ini mendorong otak kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik lagi, di mana waktu kita tidak diatur oleh orang lain, di mana kita bebas menentukan keputusan sendiri. Visualisasi yang konsisten membantu otak kita untuk memulai bergerak ke arah tujuan-tujuan yang baik. Yang kedua adalah teknik sederhana, yaitu afirmasi harian. Kita di teknik ini memilih kata-kata yang positif dan membangkitkan semangat kita. Kemudian kita bisa ucapkan dengan penuh keyakinan setiap pagi saat tubuh kita masih dalam kondisi rileks setelah bangun tidur. Contohnya, kita bisa mengucapkan, saya semakin sukses. Saya adalah seorang wirausahawan yang tangguh dan kreatif. Jadi, kedua teknik ini bekerja pada tingkat bawah sadar dan terbukti membentuk pola pikir positif dan berorientasi pada pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah ada sebuah kutipan dari Stephen Covey yang berkata, "Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda." Jadi teman-teman, jika kita menginginkan perubahan kecil dalam hidup kita, kita harus merubah perilaku kita. Dan sebaliknya, bila kita menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, kita harus mengubah pola pikir kita. Inilah inti dari sebuah materi kita hari ini. Perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita merealisasikan diri kita sendiri, dan cara kita melihat peluang di sekitar kita. Jadi cukup sekian materi kedua dari mata kuliah kewarganegaraan ini. Saya Nacayanti Saragih berterima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.